Hadirnya kamera sinema compact Sony FX30 itu membuat gue mulai banyak berpikir gitu ya tentang keputusan-keputusan yang pernah gue ambil. Jadi kamera tersebut tuh bikin gue banyak memikirkan konsep-konsep seputar kamera yang membuat gue puyeng sendiri. Salah satunya itu membuat gue berpikir apakah hal yang salah kalau ngambil Sony A74. Dan kita akan bahas hal tersebut di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini, gue pengen ngobrol lagi aja. Kalau video yang sebelumnya harusnya mungkin obrolan yang agak santai juga, mengingatkan tentang kamera APS-C gitu kan, yang tahun ini lagi banyak banget yang keluar, termasuk gebrakan-gebrakan besar. Dan kali ini masih berkutat seputar itu, spesifiknya lebih berkutat seputar Sony FX30, karena membuat gue mulai agak berpikir gitu ya tentang keputusan-keputusan yang gue ambil. Kayaknya deep banget gitu ya kamera FX30 ini. Karena emang gimana ya, dia bener-bener menggebrak opsi kamera yang menurut gue bakal jadi menarik banget. Dan termasuk merusak mungkin jajaran dia sendiri gitu. Karena gini, di sini kita spesifik membahas apakah A74 versus si FX30 tersebut dia kalah gitu. Apakah gue nyesel ngambil Sony A74 gitu. Karena kemarin FX30 itu keluar menawarkan spesifikasi yang luar biasa dengan harga yang lebih murah. Kita nggak tahu harga Indonesianya si FX30 ini, tapi untuk MSRP luar aja A74 ini dijual seharga sekitar 2.500 US dollar dan si FX30 itu cuma 1.800 US dollar. Jadi ada perbedaan 700 US dollar yang bisa kita pakai buat lensa lah, buat aksesoris yang lain gitu kan. Yang membuatnya jadi pilihan atau opsi yang benar-benar menarik. Oke, gue paham kalau kalian juga ngomong, lah gimana sih ini full frame gitu kan, FX30 APS-C bukan hal yang pantas buat dibandingin. Iya, gue tahu kalau kita pengen lihat antara full frame dan APS-C memang hal yang berbeda gitu kan. Balik lagi ke workflow kalian. Cuman gini, coba ubah fokusnya. Ubah fokusnya adalah konten yang pengen diciptakan. Kualitas konten atau kualitas gambar yang pengen diciptakan. Gue yakin hal tersebut membuat perbedaan antara full frame dengan APS-C ini mulai agak hilang gitu ya. Kita akan melihat hasil videonya yang pengen dihadirkan. Dan dengan harga yang lebih murah, kalau kalian memang fokusnya lebih ke video gitu ya, lebih ke videografi, pembuatan mungkin film-film pendek, atau komersial, atau konten YouTube gitu kan, gue merasa FX30 bisa mendeliver konten yang lebih baik dari A74 gitu. Karena spesifikasi yang ditawarkan, walaupun oke, sensornya APS-C gitu, tapi spesifikasi yang ditawarkan itu luar biasa gitu. Bener-bener bisa mendeliver konten yang menurut gue lebih baik dari si A74 ini gitu. Kalau kita berbicara soal full frame dan APS-C masalah bokeh lah gitu-gitu, menurut gue udah nggak valid gitu. Kenapa? Karena opsi lensa itu juga berpengaruh gitu. Gue tahu memang opsi lensa buat bikin bokeh akan lebih banyak si full frame gitu kan. Tapi opsi lensa yang dibawa jajaran APS-C Sony itu juga nggak sedikit gitu. Itu bener-bener banyak banget, kayak untuk lensa wide bokeh aja ada gitu. Kalian pakai Sigma 16mm f1.4 ada, bagus. Atau kalian pakai Viltrox 13mm f1.4 juga ada dan bokeh gitu. Jadi kalian nggak bisa, kalau kalian lihat berdasarkan konten, kalian nggak akan bisa menentukan video tersebut di shot pakai full frame atau pakai APS-C ngelihat dari karakter bokehnya. Karena enggak, karakter bokeh yang ciptain itu adalah karakter lensanya, optiknya. Walaupun gue nggak mengelak, memang ada pengaruh gitu. Memang ada pengaruh APS-C dan full frame. Tapi jangan salah, kalian nggak akan bisa bedain gitu. Satu video dengan bokeh yang dalam sekalipun, kalian nggak bisa memastikan itu dari full frame atau dari APS-C gitu. Jadi itu, kalian nggak bisa membedakan segampang itu juga. Tapi gini, gue mungkin akan konfirmasi dulu, memang judulnya agak-agak clickbait ya, karena oke, FX30 menarik, tapi gue tidak akan menjual A74 ini. Kenapa?
Karena dia adalah bagian penting di ST Media buat kita review opsi lensa-lensa full frame Sony gitu. Kita tetap harus ada juga kamera full frame biar lebih valid juga, biar kita kalau ngetes lensa-lensa full frame juga ada kameranya gitu kan. Jadi buat di ST Media sih tetap bakal ada, stay di sini. Cuman buat kalian yang mungkin itu jadi pilihan A74 atau FX30 dan kalian fokusnya cuma ke video, gua rasa FX30 bisa jadi consideration yang di beberapa workflow menang menurut gua. Apalagi kalau memang video fokus gitu, memang centric atau memang fokusnya itu cuma ke video, video centric gitu. Kenapa? Karena spesifikasinya luar biasa, salah satunya dengan harga yang jauh lebih murah. $700 itu nggak sedikit, $700 lebih murah dari A74. Dia bisa bikin 4K 120p. Slow-mo 4K dengan autofocus juga tetap jalan. Walaupun dia ada cropnya lumayan heboh setahu gue untuk 4K slow-mo-nya ini, tapi autofocusnya tetap jalan, kita tinggal nyesuaiin framing dan kalian bisa bikin video slow-mo dengan ketajaman yang luar biasa. Cipratan air, partikel-partikel pasir gitu kan, kalian bikin scene off-road atau mungkin nampol orang gitu kan, itu serba tajam atau nyiram apa segala macam. Tajam gitu, dan gue menikmati banget ya 4K slow-mo itu. 4K slow-mo gue pernah cobain itu di Zcam dulu dan kita sambil nyuci motor waktu itu tes footage-nya, dan itu seru banget buat ditonton, partikelnya kelihatan tajam dan itu ditawarkan sama FX30 di harga yang sangat murah gitu, 1.800 ya, nggak sangat murah juga tapi jauh lebih murah dari A74 ini di 2.500 US dollar. Beberapa dari kalian mungkin berpikir kalau opini ini bias gitu, karena gue sendiri adalah pengguna APS-C utamanya, kamera-kamera main gear kita di ST Media aja, Fujifilm gitu kan, semuanya APS-C. Tapi menurut gue enggak juga gitu ya, enggak bias, karena di sini gue sendiri suka APS-C, gue tidak mendiskreditkan full frame sama sekali gitu. Gue suka APS-C, kenapa? Karena teknologi yang dibawa bisa tinggi dengan opsi-opsi body dan juga lensa yang lebih budget gitu. Intinya itu, kalau kalian memang doyan full frame dengan segala benefitnya ya silahkan gitu. Cuman benefit yang sering orang bawa kan soal bokeh terus gitu, dan di situ gue agak kurang setuju. Dan di sini balik lagi consideration kenapa A74 ini bisa beradu sama FX30 walaupun beda sensor, tujuannya adalah hasil konten akhirnya gitu. Hasil konten akhirnya si FX30 ini benar-benar luar biasa gitu dengan spesifikasi yang dibawa dengan harga yang lebih murah ya. Faktor tadi dia menggunakan sensor yang lebih kecil juga gitu, sensor APS-C. Dan nggak cuma soal 4K 120p aja ya, memang gue jadi bahas itu kayaknya agak terlalu banyak, tapi nggak cuma soal 4K slow-mo doang. Di situ juga kalian banyak fitur-fitur yang oke banget buat bikin video. Contohnya, kenapa gue ngambil A74 bukan A73 gitu kan buat ngetes lensa? Karena kamera ini menurut gue bakal bertahan long term. Kenapa? Karena dia membawa beberapa format-format video baru Sony. XAVCS, XAVCSI, XAVCHS, 10-bit, 8-bit, H264, H265, kita bebas pilih gitu. Sedangkan kalau di versi-versi lama Sony gitu ya, A73 dan lain sebagainya, yang versi-versi lamanya sebelum A7S Mark III gitu kan, sebelum masanya A7S Mark III, itu mereka cuma membawa XAVCS doang, 8-bit gitu. Dan di sini format-format yang tadi dia bawa yang komplit banget, itu dibawa juga di FX30 gitu, yang membuatnya oke, dia punya opsi XAVCS, XAVCHS, XAVCSI, H264, H265, 10-bit, 8-bit gitu, kita bisa pilih. Dan di harga yang ditawarkan buat kita explore format video yang kira-kira pas untuk penggunaan profesional, menurut gue oke banget gitu. Belum lagi kita juga membawa S-Cinetone di FX30 tersebut, ada S-Log 3, S-Log 3-nya juga lebih kepake kayak di sini karena udah 10-bit gitu kan, support 10-bit. Dan dia ada S-Cinetone juga buat yang males grading tapi pengen dynamic range tertinggi gitu kan. Ngomong soal dynamic range juga, walaupun sensornya APS-C tetap membawa dynamic range sampai 14 plus. Yang setahu gue full frame-nya aja Sony tuh mendekati 16 ya kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu beda jauh juga gitu. Walaupun mungkin bakal ada sedikit perbedaan tapi nggak beda jauh gitu. Dan menurut gue luar biasa. 14 itu bukan angka kecil untuk dynamic range gitu ya. Dan luar biasa spesifikasinya gitu. Yang kita korbankan hanya ukuran sensornya aja. Yang kalau ke bentuk videonya sendiri
nggak bakal kelihatan sama audiens gitu, nggak bakal kebaca juga. Begitu juga hal yang sepele soal memori aja dia bisa SD card, bisa CF Express Type A di kedua slotnya untuk FX30. Sedangkan di A74 cuma bisa di slot utama aja, di slot 1. Untuk slot 2-nya cukup pakai SD doang, nggak bisa pakai CF Express Type A gitu. Jadi bener-bener FX30 menarik banget. Kalau kalian berada di posisi budgetnya terbatas, kalian udah mau beli A74, menurut gua kalau memang fokus kalian adalah di video, bukan penggunaan hybrid. Kalau kita berbicara hybrid, ini menang gitu. A74 jelas menang gitu. Apalagi dia full frame juga gitu kan, yang gua rasa akan lebih banyak kepake juga soal full frame tersebut kalau kalian bermain foto juga. Ini juga 33 megapiksel gitu kan, lebih gede sensornya atau resolusinya lebih gede dan cuman kalau kalian fokus produksinya itu ke video sentris gitu kan, video fokus production, gua rasa FX30 menang gitu loh. Gua rasa bener-bener bakal jadi opsi yang menarik. Walaupun memang balik lagi, ini opini gue aja gitu. Kalian punya opini yang berlawanan, silahkan. Kalian juga boleh diskusiin di kolom komentar. Dan ini juga akan tergantung pada banyak hal gitu. Kalian udah heavily invested di full frame-nya Sony, ya A74 akan mungkin lebih menarik gitu. Atau mungkin ya kalian berada di lingkungan profesional dengan klien yang biasanya klien ngelihat kameranya juga antara APS-C dengan full frame, ya mungkin itu berpengaruh juga. Jadi balik lagi, ini bentuknya opini gua yang membahas dari segi teknisnya, tapi memang kalau soal kalian pilih mana ya itu urusan kalian gitu kan. Gue juga tidak akan menjudge kalau kalian lebih pilih yang mana, tapi menurut gue FX30 adalah opsi yang gak boleh dipandang sebelah mata. Intinya itu, karena dia bisa menghasilkan konten video yang lebih baik secara spesifikasi dibandingkan A74 gitu. Jadi jangan sampai dipandang sebelah mata gitu. Cuman kalau tadi yang soal dilihat klien sih agak menarik ya, karena si FX30 itu ukuran bodinya sama aja sama FX3. Jadi bodinya ukuran full frame juga. Kalau dilihat klien mungkin ya tetap kelihatan garang-garang aja gitu. Cuman kalau kalian pakein lensa full frame biar kelihatan garang, ya ada circle atau ada image circle yang terbuang gitu karena dia sensornya APS-C. Jadi ya itu, banyak pertimbangannya dan itu adalah keputusan kreatif kalian juga gitu ya. Keputusan strategi kalian, silahkan kalian yang memilih. Cuman itu dari gua, FX30 bener-bener wajib juga untuk dipertimbangkan gitu. Belum lagi, gua kayaknya belum bahas, dia udah ada kipas internal di harga tersebut gitu kan. Jadi walaupun bodinya gede, sensornya kecil, tetap ada benefit juga dari hal tersebut karena bodi tersebut mendukung active cooling gitu. Jadi kalian mau pakai buat podcast, durasi lama, kalian pakai 10 bit sekalipun gue rasa bisa gitu. Dengan resolusi tinggi, 4K 120p di lokasi panas, tetap bisa gitu karena dia ada active cooling dan udah dites juga sama reviewer luar kalau dia tidak overheating. Dan itu yang bakal kita tes juga kalau kita dapat kesempatan untuk akses ke kameranya. Semoga secepat mungkin. Sony Indonesia kalau nonton, tolong secepat mungkin kita pengen cobain Sony FX30. Oke, paling segitu aja opini dari gua, sedikit sharing aja. Dimana kalau kalian masih consider antara kedua kamera tersebut atau kalian pengen beli A74, gua rasa wajib juga buat lirik dulu FX30 tepat atau enggak buat kalian. Terutama yang fokusnya untuk videografi gitu ya. Dan ya, itu aja. Semoga beberapa informasinya dan opininya bermanfaat. Kalau kalian punya opini yang berbeda atau punya perspektif yang berbeda yang mungkin berguna juga buat teman-teman yang lain jadi consideration, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kita diskusiin di bawah. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya